kaget aja. Ibu Esih kenapa ngelamun aja atuh? Ini saya teh lagi mikirin kelas 4 sekarang. Dari Kena kemarin-kemarin. kenapa memangnya? Apa sih yang Kira-kiranya, dibingungin? aku jadi pengen curhat sekalian. Boleh nih saya curhat? Ya boleh atuh Bu Esih. Kenapa Bu Esih? Teh ada apa? Sok Hmm, diceritain. Ini di kelas saya yang sekarang, kelas 4 yang sekarang, 4A. Gimana ya Bu Nela, saya tuh bingung harus gimana. Perasaan setiap saya masuk gitu ya, Mm-mm. jangankan masuk ke pelajaran, mulai dari doa saja saya untuk apa menyapa mereka udah nggak diperhatiin. Mereka tuh asik gue sendiri di kelas gitu ya, cuman berapa orang, limaan ini merhatiin saya, yang lainnya mah asik gue sendiri, yang laki-laki main-main, yang perempuan ngobrol gitu ya. Udah gitu deh, suruh berdoa, malah berdoanya ngobrol malah main-main. Apalagi pas pelajaran Grabunela, saya Kumaha? tuh kan mau apa, ya sudah mempersiapkan pelajaran buat mereka ya semenarik mungkin. Ketika Mm-mm. saya mau memberikan ini ya opening pembelajaran nih di Mm-mm. awal gitu Mm-mm. ya, mau ngejelasin tujuan pembelajaran aja, mereka tuh udah nggak merhatiin dari awal. Jadi kepikiran gimana nanti pas saya mau ngajarnya, dan emang bener ternyata apa, terbukti pas saya ngajar juga mereka nggak mengikuti apa yang proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan gitu. Iya iya iya. Hmm. Sebentar sebentar Bu. Nah, Bu Esih, kira-kira memang setiap Ibu Esih masuk ke kelas ya, kalau anak-anak ribut begitu? Mm-mm. Seperti itu. Jadi pas saya itu sampai mikir gitu ya, udah dari mulai ditanyakan kabar gitu ya, yang Mm-mm. ngerespon berapa orang, yang lainnya enggak ini. Pokoknya dari sikap duduk aja udah, padahal saya duduknya itu udah letter U ya, Mm-mm. artinya ya biar mereka tuh lebih terbuka lah gitu, lebih apa ya, lebih nyaman gitu duduknya. Ternyata malah dari kejauhan ketika saya berbicara menanyakan kabar seperti itu, dari kejauhan yang laki-laki saling ejek mengejek, yang perempuannya Oh. ngobrol asik sendiri gitu. Terus saya tuh sampai kebingung, ya Allah mau gimana nih. Pernah saya nih ya kejadian, saya Mm-mm. tuh bikin game, kan mau matematika nih ya, mau Mm-mm. ngurutin bilangan. Lalu saya rangsang mereka dengan gamesnya Mm-mm. itu saya minta laki-laki dan perempuan itu berbaris terpisah. Kemudian dalam hitungan 10 kata saya tuh, silahkan kalian apa berbaris berdasarkan huruf awal namanya gitu ya, Mm-mm. susunan alfabetnya. Yang perempuan berjalan ya. Yang laki-laki tidak sama sekali. Mereka asik aja ya, ini itu ini. Saya jadi bingung Bu Nela, apa gitu ya yang harus saya lakukan tuh. Saya mikirin nanti kasih game ini kasih ini. Tetap aja kayak gitu Bu Nela. Mm-mm. Mm-mm. Nah, berarti harapannya Bu Esih pengennya tuh gimana? Pengen Mm-mm, apa? saya tuh jadi saya Pengennya. tuh ingin pas saya tuh jadi pertama kondusif dulu ya, Mm-mm. kondusif dulu. Kan ketika kita mau opening pembelajaran kan apa mulai dari baca doa, ya Mm-mm. menanyakan kabar, kemudian Mm-mm. absensi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, atau kita memberikan persepsi itu Mm-mm. inginnya kondusif dulu gitu ya kan, karena kondisi awal. Nanti kan ketika mereka berkelompok ya itu kan keaktifan di dalam kelompok. Ketika rame ya ramenya itu kan memang betul-betul mereka melakukan aktivitas di kelompok, bukan melakukan aktivitas yang di luar, yang di luar proses pembelajaran gitu Bu Nela. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Esih punya ini nggak, punya cara nggak buat ngadepin atau bikin misalnya yang tadi kepengen Bu Esih kondisi kelasnya kondusif itu? Jadi dari kemarin itu saya masih apa ya, masih bertanya-tanya pada diri sendiri gitu ya, Mm-mm. apakah benar apa ini gitu ya. Jadi saya tuh keideannya kayak gini. Pertama, saya akan ingatkan terus ya kesepakatan kelas tiap hari dengan tepukan mereka gitu ya. Kayak misalnya tepuk kelas 4A. Nah, itu isinya adalah kesepakatan kelas ya. Kemudian yang keduanya mungkin saya apa?
opening class tuh mungkin saya jangan kaku gitu ya, mungkin harus "Hai guys" atau gimana gitu ya, biar mereka tuh lebih menarik gitu ya, lebih masuk ke mereka gitu ya. Mm-mm. Kemudian, apa namanya, untuk absensi mungkin saya punya Kemudian, idenya nanti bikin stick nah absensi sih ya. berisik. Kayak kalau mungkin ya, kalau kita di kantor kan ada kartu kartu absen ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. kepikiran sama saya nanti ada stick absen aja lah, Hmm. buat mereka. Terus ada juga ini ya, emoticon emoticon di awal pembelajaran. Jadi perasaan mereka mungkin aja ya, mereka seperti itu karena emang apa ya, merasanya, apa, belum siap belajar atau apa gitu ya. Jadinya apa, mungkin mereka ada yang sedih atau emang mereka senangnya emang ingin bermain atau gimana ya. Kan kalau misalnya ada, kalau udah tahu perasaan di awal mungkin saya bisa ini ya Bu Nela, apa, mengkondisikan gitu ya. Mungkin tidak terpaku apa yang sudah direncanakan, kita bisa ngubah ya rencana kita, untuk apa, yang strategi nih, mengubah strategi ketika apa yang sudah kita rencanakan ternyata emang nggak berhasil, emang nggak sesuai dengan kondisinya, boleh nggak sih Bu Nela? Iya, sebetulnya mah ya Bu, berarti tadi kan Ibu udah punya idenya banyak Mm-mm, ya. Kalau misalnya untuk mm-mm, bikin kelas kondusif tuh kan tadi mau ketemu kelas 4A yang isinya mm-mm, keyakinan ya, kelas ya, kesepakatan kelas. mm-mm. Terus Bu Esi juga tadi mau openingnya tuh lebih lebih yang masuk ke anak-anak ya, pakai bahasa anak-anak ya, hi guys gitu. Terus eh, pakai stick absen juga, terus mau pakai emoticon supaya anak-anak tuh juga menyampaikan Sama ini ya Bu perasaannya. Nela. Mm-mm. Apa? Kenapa Bu Esi? Iya, Iya, sama iya, iya. sama emoticon itu kan supaya Bu Esih tuh tahu kan Mm-mm, anak-anak tuh perasaannya gimana. Nah, kalau misalnya ternyata perasaannya mungkin banyak yang apa tadi Bu Esih sedih ya anak-anak tuh, jadi Bu Esih mm-mm, juga mau mengubah strategi yang tadinya rencananya sudah A kemudian mau diubah jadi B gitu ya. Karena ternyata mm-mm, perasaan anak-anak banyak yang sedih atau kurang gembira misalnya. Ya itu sih kalau kata saya idenya cukup bagus juga ya gitu. Tinggal berarti ya Bu Esi juga harus gimana apa menyusun lagi rencana yang berikutnya ya, yang B-nya kalau ternyata si emotikonnya itu tidak apa yang tadi kata Bu Esi tidak sesuai lah ya, tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan Bu Esi gitu ya. gitu. Mm-mm. Jadi saya tuh, aduh jadi kayaknya tiap hari kayaknya harus ngubah-ngubah banyak, harus harus banyak strategi ya kayaknya untuk kelas ini, soalnya untuk kelas sebelumnya ketika saya masuk gitu ya, assalamualaikum anak-anak, mari kita berdoa, mereka betul-betul dengan sikap yang berdoa, betul-betul ingin apa, mendengarkan saya dulu gitu ya. Kalau untuk anak yang sekarang, aduh enggak, kayaknya nggak mau dengar, terus apa ya, berarti kalau gitu berarti saya harus mengurangi porsi saya untuk berbicara, maksudnya untuk menjelaskan gitu ya. Mungkin saya cari strategi yang betul-betul emang anak harus menggali sendiri pembelajarannya gitu ya, karena kan apa, ya di awal opening aja mereka udah kurang aware gitu ya, kurang apa sih, kurang tertarik gitu ya. Kayaknya saya harus coba strategi yang emang betul menantang mereka nih ya gitu ya. Hmm. Ini jadi saya kepikiran apa ya, games nih ya, games Mm-mm. games bola bom nih, games bola bom itu apa, jadinya saya nanti lempar bola, bolanya yang bukan bola keras ya, ini Mm-mm. bola kertas lah kayak boy-boyan gitu. Mm-mm. Nanti saya lempar ke anak terkait dengan materi yang akan dipelajari. Tapi sebelumnya saya akan mengajak anak untuk membaca dulu ya. Mm-mm. Maksudnya istilahnya memberikan kesempatan mereka untuk baca. Kemudian saya lempar bola itu, terus bola itu yang kena bola itu menjawab pertanyaan saya dari berdasarkan apa yang sudah dibaca. Kayaknya saya harus coba itu kali ya Bu Nela. Nah, itu ada lagi tuh Bu Esi ada ide lagi ya, bikin apa bola bom. Nah, artinya ide itu juga memang harus kapan Bu Esi mau mulai tuh? Buat pertemuan kapan? Ada ide itu tuh. Kan harus dicoba Kayaknya berarti ya. besok deh. Kayaknya besok deh. Berarti Soalnya harus saya belum coba tuh di kelas bola bom ya. iya ya, Jadi berarti untuk kan harus dicoba lihat ya aja gitu, biar strategi. maksudnya biar merangsang mereka Mm-mm. untuk apa,
mau belajar dulu Heeh. secara mandiri karena kan Mm-mm. nggak mau mendengarkan saya nih. Berarti Mm-mm. saya menyimpulkan bahwa porsi saya untuk menjelaskan itu harus sangat-sangat minimal ya. Oh, jadi Jadinya banyaknya tadi jadi permainan biarkan Bu. mereka yang banyak Mm-mm. eksplorasinya Iya, gitu banyak ya. Apakah mereka eksplorasi. eksplorasi dari membaca gitu ya, dari apa gitu. Kayaknya harus kasih tantangan kayaknya anak-anaknya. Mm-mm. Kira-kira Bu Esi perlu bantuan orang lain nggak buat nyusun strategi yang tadi Bu Esi pengen A, B, C, pengen tepuk kelas, opening, stick absen, ada nggak? Bu Esi perlu bantuan orang lain atau enggak? Atau Paling nanti saya butuh bantuannya sama guru bidang studi dulu ya. hmm, Maksudnya guru bidang studi kan yang sama masuk ke kelas 4A mm-mm, ini. Nanti mm-mm, saya akan komunikasikan dengan guru olahraganya, mm-mm, guru agamanya, karena mm-mm, kan mereka sama-sama mengajar di kelas saya ya. mm-mm. Nah nanti saya juga akan bertanya pada mereka strategi apa sih yang mereka lakukan untuk menghadapi kelas saya karena aduh saya merasanya gitu asal Nah, selama ini saya belum melakukan mengajar gitu. iya, iya. Jadi Bu Esi juga mau menghubungi guru bidang studi ya, mau sharing gitu ya, mau sharing informasi tentang kelas yang sekarang Bu Esi anggap kok susah gitu Ya, ya, kok susah dikondisikan gitu. Iya deh kalau gitu itu emang kalau menurut saya sih emang udah harus segera dimulai ya. Nanti pertemuan berikutnya tuh hari apa tuh Bu Esi? ada ketemuan besok kan saya Besok. udah. Oke, berarti besok Jadi sudah kan mulai di kalau ini ke ya. guru bidang studi nanti deh ketika ada di ruang guru saya ajak ngobrol ya, Iya. tanya-tanya terus strategi apa sih menurut mereka keadaan di kelas 4A Gimana? aman-aman aja lah gitu ya Iya, buat iya. belajar. Terus kalau memang mereka rasa aman, strategi apa nanti kan bisa saya contoh ya Iya, betul. strategi yang mereka terapkan gitu ya. Iya, Kalau iya, memang betul. itu membuat apa murid-murid saya mau belajar gitu ya. Iya, bertukar pikiran jadinya ya Bu Esi sama guru bidang studi yang lain. Ya gitu deh, bagus Bu Esi, semangat loh ya buat pertemuan berikutnya. Jangan galau-galau lagi kayak tadi melamun. Saya tuh jadi apa ya? Jadi aduh kok saya tuh udah ngajar kelas 4 udah 4 tahun ya. Tapi kok baru kali ini gitu ya, apakah saya yang apa ya yang nggak gaul atau saya nggak update gitu atau saya itu emang tidak dipahami oleh anak-anak jadi saya bertanya-tanya kayak gitu ya jadinya ya Iya. ampun apa salah saya gitu saya malah introspeksi diri aja Iya, gitu. tapi tadi alhamdulillah banyak ide-ide bagus tuh yang saya dengerin tadi berarti banyak lah kayak tepuk kelas, openingnya, stick absennya, emoticonnya, terus bahkan mau ada strategi lain. Berarti Bu Esi setiap setiap pertemuan tuh harus menyiapkan dua strategi kan gitu. Terus tadi mau nanya ke guru bidang studi, kayaknya itu harus dicoba deh Bu Esi. Tinggal sekarang Bu Esi siap melakukan itu gitu dan harus semangat gitu ya. Iya, makasih ya Bu Nela udah Iya. ngedengerin curhatan saya. Sama-sama ya Bu Dan Esi. juga tuh ya sambil mikir tuh saya malu juga gitu maksudnya masa sih udah ngajar 4 tahun di kelas 4 apa maksudnya kok nggak bisa nanganin Ya murid enggak, gitu makanya saya nggak apa ya malu gitu ngobrol sama guru-guru yang lain tuh kayak gitu. ya enggak dong, enggak lah Insya Allah jangan kan anaknya beda lagi kan. Pasti mungkin permasalahannya juga berbeda. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi ya Bu Esi. Saya mau tahu cerita Bu Esi habis menerapkan tadi ide-ide yang tadi ya. Oke. Iya, siap Bu Ayo Nela. kita ayeuna mah urang ngabaso heula. Siap atuh Bu Nela. Ya kemon. Yuk. Dah ya.